Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Jamaluddin dan teman saya Cendikiawan Istanto ingin mempresentasikan bab 9 yang berjudul Media Sosial dan Komunikasi Antar Persona yang dikutip dari buku Alauddin Effendi. Yang akan kita bahas pertama, media sosial sebagai media baru. Apa itu media baru? Media baru adalah konsep yang menjelaskan kemampuan media yang dengan dukungan perangkat digital dapat mengakses konten kapan saja, di mana saja, sehingga memberikan kesempatan bagi siapa saja, baik sebagai penerima atau pengguna, untuk berpartisipasi aktif, interaktif, dan kreatif terhadap umpan balik pesan yang pada gilirannya membentuk komunikasi atau masyarakat baru melalui isi media. Definisinya, media baru adalah media yang berbasis teknologi komputer sebagai platform distribusi informasi melalui situs web, komputer, multimedia, Blu-ray, disk, dan lain-lain. Makna media baru bahkan kemudian harus direvisi seiring dengan kecepatan perubahan teknologi sebagai objek budaya pendukung media baru. Istilah media baru tidak akan baru lagi jika kebanyakan bentuk budaya akan didistribusikan melalui komputer. Karakteristiknya, paling tidak ada 5 karakteristik utama dari media baru yang membuatnya unik dan sangat berbeda dari media lama, yaitu 1. Representasi numerik, yang kedua modularitas, ketiga otomatisasi, yang keempat variabilitas, yang kelima transcoding. Monofik memfokuskan 3 aspek karakteristik media baru, yaitu variabilitas. Yang pertama, 1. Variabilitas, karakteristik utama masyarakat postmodern, menjelaskan bahwa semua orang dapat memproduksi gambar dan suara menurut versi mereka. Yang kedua, modularity, tampak terpisah namun setiap saat dapat disusun atau digabungkan dalam representasi data numerik. Dari modularitas inilah orang dapat menciptakan variasi konten. 3. Transcoding, proses memungkinkan para pengguna semakin mudah menerjemahkan apa yang dikerjakan di dalam format yang berbeda, apalagi didukung oleh proses komputerisasi. Selanjutnya, hakikat media sosial. Yang kedua, pengertian hakikat media sosial. Media sosial adalah media yang mengubah pasar media dari komunikasi monologis menjadi komunikasi dialogis. Ini terjadi karena di media sosial memudahkan platform konten bagi pengguna untuk partisipasi aktif secara interaktif. Misalnya, setiap orang dapat bertemu dengan individu, kelompok, atau organisasi lain yang mempunyai pengetahuan tertentu. Media sosial membantu orang untuk memahami apa yang orang katakan tentang merek, produk, atau layanan tertentu. Melalui media sosial, para pengguna dapat berpartisipasi aktif, interaktif secara terbuka untuk menyampaikan, menerima, dan mendiskusikan ide-ide baru sebagai dasar pembuatan keputusan bisnis yang lebih baik. Karakteristiknya hakikat media sosial. Karakteristik media sosial sebagai media baru dapat dibandingkan dengan media lama. 1. Orang dapat berkomunikasi secara dialogis dengan media sosial sebagai media baru dan mulai mengabaikan komunikasi yang monologis. Kedua, para pengguna media sosial adalah individu atau individu yang mewakili komunitas, kelompok, atau organisasi. Yang ketiga, inti dari media sosial adalah kejujuran dan transparansi. Yang keempat, media sosial umumnya merupakan faktor penarik dan daripada faktor pendorong. Yang kelima, media sosial mengemban tugas distribusi konten, bukan sentralisasi konten. Oke. Fungsi media sosial. Yang pertama menyebarkan informasi. Media sosial memfasilitasi penyebaran informasi secara cepat dan luas kepada audiens yang beragam. Fungsi kedua, membentuk identitas.
Pengguna dapat membangun dan menyajikan identitas pribadi atau profesional mereka melalui profil dan konten yang dibagikan. Yang ketiga, memperluas jaringan sosial. Media sosial memungkinkan individu untuk menjalin dan memperluas hubungan sosial, baik dengan teman lama ataupun baru. Yang keempat, mendukung interaksi. Media sosial menyediakan platform untuk komunikasi dua arah, memfasilitasi dialog dan diskusi antar pengguna. Yang kelima, pengungkapan diri. Media sosial memberikan ruang bagi pengguna untuk berbagai pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi secara publik atau privat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Cendekiawan Wisanto, yaitu tipe media sosial. Jadi di sini untuk tipe media sosial itu ada 5 macam. Untuk yang pertama, wiki website yang membolehkan siapa saja untuk mengisi atau mengedit informasi di dalamnya, berlaku sebagai dokumen atau database pengguna. Misalnya Wikipedia. 2. Blog merupakan bentuk terbaik dari media sosial berupa jurnal online dengan pembuatan tulisan postingan terbalik, yaitu tulisan terbaru ada di halaman terdepan. 3. Wikilogs, situs jejaring sosial dikombinasi blog yang memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk mengirimkan update secara online melalui SMS, pesan-pesan, email, atau aplikasi, contohnya Twitter. 4. Konten, komunitas yang mengorganisir dan berbagi isi jenis tentu, misalnya Flickr untuk foto-foto, YouTube untuk video, Share untuk presentasi, Kompasiana untuk tulisan, Skrip untuk dokumen, dan Instagram untuk foto. 5. Situs jejaring sosial, aplikasi atau situs yang memungkinkan dan memberi fasilitas pada penggunanya untuk membangun halaman web pribadi dan kemudian terhubung dengan teman-temannya untuk berbagi konten. Contohnya MySpace, Facebook, LinkedIn, dan Weibo. Bagian C, media baru dan media sosial dan perubahan sosial masa kini. Media baru dan media sosial dan globalisasi. Media baru telah memungkinkan orang untuk mengekspresikan diri melalui media atau web, menyatakan bahwa globalisasi merupakan akibat dari evolusi teknologi media baru. Globalisasi mungkin harus dipahami lebih dari perluasan kegiatan di luar batas-batas negara bangsa tertentu. Media baru dan perubahan sosial. Media baru telah digunakan secara luas oleh gerakan sosial, organisasi atau kelompok lain yang berfungsi untuk mendidik, mengatur berbagai produk gerakan budaya atau komunikasi, membangun koalisinya masih banyak lagi. Media baru menciptakan interaktivitas telah menjadi istilah bagi sejumlah media baru, juga sebagai opsi bagi perkembangan penyebaran cepat melalui akses internet, digitalisasi media, dan konvergensi media. D. Dari komputer ke media mobile. 1. Komunikasi berpusat pada komputer pertengahan 90-an, ada pelajar era baru. Hampir setiap rumah di seluruh bangsa memiliki komputer dengan sebagai koneksi internet sejak awal. Chatroom lahir ribuan orang mulai memakai username, masuki dunia baru dan berkomunikasi dengan orang asing, membuat percakapan pada topik yang sering jumlahnya dunia menjadi tempat yang sangat kecil. 2. Konvergensi media ke variasi media sosial. Harus diakui bahwa teknologi pendukung media sosial telah memperkaya masyarakat, paling tidak telah mendorong masyarakat memasuki era digital. Sementara itu industri media tetap bergulat dengan peluang-peluang baru dan ancaman yang diberikan oleh apa yang disebut konvergensi. Pengaruh media sosial terhadap komunikasi antar personal. 1. Efek positif, mempermudah komunikasi jarak jauh, meningkatkan konektivitas dan jaringan sosial, akses informasi yang cepat dan luas. 2. Efek negatif, resiko insentif prestasi pesan, pengurangan kualitas komunikasi tatap muka, ancaman terhadap privasi pribadi. 3. Cara media sosial mengubah relasi kita. 1. Memungkinkan untuk lebih cepat berhubungan dengan orang lain. 2. Untuk melebihkan tingkat keakraban melalui hubungan online yang kita jalankan. 3. Membuat kita lebih rentan terhadap penularan efek sosial. Misalnya, Anda mungkin mulai mengadopsi perilaku, sikap, dan keyakinan dari orang lain dalam jaringan sosial kita. 4. Media sosial memfasilitasi cara kita membandingkan diri dengan orang lain. Tentu saja ini selalu memiliki efek positif atau negatif. 4. Jaringan sosial media mempengaruhi komunikasi antar personal. Jaringan sosial media mempengaruhi komunikasi antar personal dengan memperluas jangkauan komunikasi, mempercepat penyebaran informasi, dan memungkinkan interaksi yang lebih fleksibel.
waktu konsentrasi dan peningkatan kapabilitas kemampuan untuk mengirim pesan teks, mengakses internet, dan berbagai aplikasi yang akhirnya menjadi alat komunikasi yang sangat dalam kehidupan modern. Dua, interaksi sosial. SMS dipandang sebagai alat yang signifikan dalam interaksi sosial. SMS memungkinkan komunikasi yang cepat, efisien, seringkali informal dibandingkan pengguna dapat mengirim pesan singkat dengan biaya rendah dan waktu yang fleksibel yang menjadikannya populer untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan kolega. SMS juga memungkinkan pengiriman pesan tanpa perlu interaksi tatap muka yang dapat mengurangi hambatan komunikasi bagi individu yang pemalu atau sibuk. Namun SMS juga memiliki keterbatasan seperti potensi komunikasi karena kurangnya isyarat nonverbal dan keterbatasan dalam setiap pesan. SMS mengubah cara kita berkomunikasi. SMS mengubah cara kita berkomunikasi dengan memperkenalkan cara baru yang cepat, efisien, dan lebih informal untuk berinteraksi. SMS memungkinkan kita mengirim pesan singkat dengan segera, mengurangi kebutuhan untuk percakapan langsung atau panggilan ke call. Hal ini mempermudah komunikasi dalam situasi sibuk atau ketika percakapan tatap muka tidak memungkinkan. SMS juga mendorong penggunaan bahasa singkat dan simbolik yang dapat mempercepat komunikasi, tapi juga membawa resiko miskomunikasi karena keterbatasan karakter dan pengertian isyarat nonverbal. Oke, sekian presentasi dari kami. Kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan. Dari siapa? Perkenalkan, nama saya Amalia dari kelompok 2. Izin bertanya, apa perbedaan utama dalam pola komunikasi di media sosial dibandingkan dengan komunikasi langsung? Terima kasih. Ikat dulu deh. Iya. Terima kasih untuk Amalia atas pertanyaannya yang diajukan tadi. Apa perbedaan utama dalam pola komunikasi di media sosial dibandingkan dengan komunikasi langsung? Oke, jawabannya yang pertama, isyarat nonverbal. Ada beberapa perbedaan utama dalam pola komunikasi di media sosial dibandingkan dengan komunikasi langsung tatap muka. Pertama, isyarat nonverbal. Media sosial komunikasi sebagian besar berbasis teks, sehingga isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara hilang atau terbatas pada emoji dan GIF. Yang kedua, komunikasi langsung. Isyarat nonverbal memainkan peran penting dalam memahami dan menafsirkan pesan, membantu mengurangi kesalahpahaman. Yang kedua, kecepatan dan respon media sosial. Pesan dapat dikirim dan diterima secara instan, tetapi respon mungkin tertunda tergantung pada ketersediaan penerima. Yang kedua, komunikasi langsungnya. Respon biasanya segera, memungkinkan dialog yang lebih cepat dan dinamis. Yang ketiga, aksesibilitas dan jangkauan media sosialnya memungkinkan komunikasi dengan orang dari berbagai lokasi geografis, memperluas jangkauan sosial dan profesional. Komunikasi langsungnya terbatas oleh jarak fisik, umumnya hanya mencakup orang-orang di sekitar kita. Ini itu jawaban dari kami. Amalia, apakah cukup? Cukup. Oke, terima kasih banyak atas pengajuan pertanyaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ya, silakan. Saya bertanya bertanya, bagaimana media sosial mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan membangun hubungan? Oke, saya langsung jawab saja. Ada pertanyaan Elisa. Dalam era digital, media sosial telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan membangun hubungan. Meskipun menawarkan konektivitas global, dampaknya pada cara kita berinteraksi harus dihadapi dengan kritis. Media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh dan berbagai momen hidup. Namun fokus pada platform ini seringkali mengganggu komunikasi langsung. Pesan singkat dan emoji mungkin tidak menggantikan kekayaan bahasa tubuh dan intonasi dalam komunikasi verbal. Perbandingan sosial juga dapat merajalela saat melihat kehidupan yang diidealkan di media
media sosial. Kita cenderung merasa kurang puas dengan keadaan kita sendiri. Ini dapat merusak rasa percaya diri dan mengganggu hubungan dengan dunianya. Itu jawaban dari kami. Bisa apakah puas atau kurang? Terima kasih atas ajuan pertanyaannya. Ada yang perlu ditanyakan lagi atau cukup? Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, saya akan akhiri dulu. Bagaimana? Cukup. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya selama presentasi tadi mohon dimaafkan. Kami berdua pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.